wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Ekasari, guru SMP Negeri 54 Palembang, salah satu calon guru penggerak yang berasal dari kota Palembang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hubungan antara paradigma inquiry apresiatif dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa itu paradigma inquiry apresiatif? Menurut saya, inquiry apresiatif adalah salah satu metode yang di dalamnya adalah mencari atau memetakan kekuatan-kekuatan baik pada peserta didik maupun perangkat atau semua yang ada di sekolah. Jadi di sini dalam inquiry apresiatif, terutama untuk peserta didik, meyakini bahwa setiap orang itu mempunyai hal-hal positif yang ada di dalam dirinya. Dengan adanya pemetaan ini diusahakan hal-hal yang positif ini semakin meningkat dan meminimalisir hal-hal negatif yang ada pada diri seseorang individu. Bagian dari paradigma inquiry apresiatif yang berhubungan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya adalah bagian kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan adanya kodrat alam, kita diketahui bahwa anak-anak itu terlahir memiliki hal-hal positif yang ada dalam dirinya. Yakinlah, Tuhan tidak menciptakan semuanya kurang, tetapi ada kelebihan-kelebihan dalam diri anak. Hal-hal positif inilah yang ada dan dalam diri anak, dan ini dalam inquiry apresiatif berusaha digali. Sementara dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak sudah mempunyai kodrat alam. Peran pendidik pada pemikiran dari dua pemikiran KHD terhadap kodrat alam dan kodrat zaman itu adalah menuntun. Jadi peran pendidik itu adalah menuntun untuk mengembangkan kodrat alam yang ada pada diri anak. Ketika guru berpikiran positif, anak ini pasti mempunyai kelebihan. Setiap anak mempunyai kelebihan dan guru berusaha untuk menuntun dan merawatnya agar kelebihan hal-hal positif ini semakin bertumbuh. Jadi semakin baik tumbuhnya hal-hal yang positif, bukan lebih fokus kepada hal-hal yang negatif. Yang kedua adalah menumbuhkan hal-hal yang positif ini sesuai dengan kodrat zaman si anak. Kalau saat ini anak-anak yang kita asuh atau yang kita ampuh di kelas hidup pada zaman teknologi, maka guru menuntunnya juga menggunakan teknologi sesuai dengan zamannya si anak, bukan zamannya si guru ketika dia masih belajar dulu. Cara saya memanfaatkan paradigma inquiry apresiatif dengan poin pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah, pertama saya akan melakukan identifikasi atau diagnosis baik secara kognitif maupun non-kognitif siswa yang saya ampuh. Dengan terpetanya kognitif dan non-kognitif tadi, maka kita akan lebih memudahkan, seorang guru akan lebih mudah mengenali potensi-potensi positif yang ada dalam anak didiknya. Sehingga maka ketika proses pembelajaran, guru akan bisa memilih model pembelajaran. Yang pertama pasti terpusat pada anak didik, yang kedua berpihak kepada anak, dan yang ketiga karena kita tahu nih potensi yang ada pada anak ini berbeda, kemudian cara belajar yang berbeda, mungkin ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik, maka guru juga harus menggunakan media yang beragam. Salah satunya teknologi. Contoh, menggunakan video seperti saat pembelajaran jarak jauh ini, membuat video sendiri. Karena apa? Dengan video, anak-anak yang audio bisa mendengar, anak-anak yang visual bisa melihat, kemudian yang kinestetik dia sambil bergerak tapi tetap bisa menyimak materi yang kita sampaikan. Demikianlah penjelasan saya mengenai kaitan antara paradigma inquiry apresiatif dengan poin-poin pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.